Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Lani Fitriani di channel Ibu. Ya, pada video kali ini Ibu akan kita masih membahas tentang pengukuran, dan kali ini tentang subtopik yang keempat, yaitu tentang pengukuran berulang. Oke, waktu minggu-minggu lalu, bahkan sebelum PTS ya, kita telah belajar tentang bagaimana cara mengukur, terkhusus pengukuran panjang. Yang kita gunakan adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup ya waktu itu. Dan kita juga sampai bisa melaporkan hasil pengukuran secara tunggal. Nah, kalau sekarang kita akan belajar pengukuran berulang. Bagaimana teori atau bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Jadi pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali ya, atau pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya pengukuran berulang itu untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada pengukuran, sehingga kita dapat mendapatkan ketidakpastiannya itu lebih kecil. Kalau ketidakpastiannya lebih kecil itu berarti pengukuran yang kita lakukan mendekati akurat gitu atau keakuratannya lebih besar gitu. Jadi dilakukanlah pengukuran berulang. Nah, kita ingat lagi, mmm, oke, selanjutnya kita masuk ke apersepsi dulu ya. Kita mengingat materi yang waktu minggu-minggu lalu. Nah, di sini masih ingatkah kalian tentang bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran tunggal? Oke, Ibu ingatkan lagi. Jadi untuk melaporkan hasil pengukuran tunggal, mmm Oke, untuk pengukuran tunggal, cara melaporkannya mengikuti format seperti ini ya, di mana X sama dengan di sini adalah X0 plus minus delta X, satuannya apa? X ini adalah hasil pengukuran besaran yang kita ukur, misalkan besarannya itu panjang, berarti di sini panjang, misalkan panjang penghapus, seperti itu. Kemudian di sini X0 atau X, ini adalah nilai yang terbaca pada alat ukur, jadi kalau pengukuran tunggal, X ini adalah nilai atau, hasil pengukuran yang kita lakukan. Kemudian delta X ini adalah ketidakpastian pengukuran tunggalnya, yaitu ketidakpastian mutlak. Kalau pengukuran tunggal, delta X-nya itu adalah setengah dari nilai skala terkecil, masih ingat ya? Jadi kalau skala terkecilnya itu 0,01, berarti kalau setengahnya adalah 0,0005 gitu. Itu adalah delta X-nya. Kemudian X di sini yang menggunakan kurung siku adalah satuan dari besaran X. Kalau panjang berarti satuannya bisa sentimeter. Kalau menggunakan mikrometer skrup berarti milimeter, seperti itu. Ya, itu adalah pelaporan hasil pengukuran tunggal. Nah, sekarang kita akan masuk ke eh, penulisan hasil pengukuran berulang atau pelaporan hasil pengukuran berulang. Formatnya tidak jauh beda ya. Di sini X sama dengan kalau tadi X0, kalau di sini X bar plus minus delta X. Nah, satuannya apa? Jadi X bar di sini artinya adalah rata-rata nilai pengukuran. Jadi kalau pengukuran berulang kan pengukurannya itu lebih dari satu kali. Nah, X bar ini kita ambil rata-ratanya, rata-rata dari data-data yang kita lakukan, yang kita peroleh gitu. Jadi di sini cari X barnya sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X ke N dibagi N-nya sendiri. N itu adalah banyaknya data. Misalkan kita ngambil 5 kali percobaan atau 5 kali pengukuran. Berarti di sini data ke-1, data kedua ditambah data ketiga, tambah data keempat, tambah data kelima dibagi dengan N-nya itu adalah 5 gitu. Itu adalah rata-ratanya ya. Tambahkan dulu dibagi jumlah datanya. Kemudian di sini delta X adalah ketidakpastian mutlak. Nah, untuk pengukuran berulang, rumusnya delta X itu bukan setengah kali skala terkecil ya, tapi delta X ini ada rumusnya nih. Rumusnya sama dengan akar sigma dari XI min X bar kuadrat per N-1. Itu adalah rumus dari delta X atau rumus dari ketidakpastian untuk pengukuran berulang gitu. X itu adalah data ke I dikurangi X bar rata-rata per N-1. N itu adalah
banyaknya data gitu. Ya, ingat-ingat ya rumusnya ya. Nah, selain ada ketidakpastian mutlak yang delta X tadi, di sini juga ada ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif ini berhubungan dengan ketelitian pengukuran. Jadi semakin kecil KR-nya, maka dapat dipastikan ketelitian pengukuran yang kita lakukan itu semakin besar gitu. Nah, KR itu dapat dicari dengan rumus delta X per X bar. Delta X itu adalah nilai ketidakpastian, per X bar itu adalah rata-ratanya, nanti dikali 100% gitu. Jadi nanti bentuknya KR itu dalam persen. Ya, banyaknya angka penting hasil pengukuran yang dapat kita tuliskan itu didasarkan atau ditentukan oleh nilai KR-nya loh. Jadi, kalau KR-nya itu sekitar 10%, maka kita dapat menuliskan hasil pengukurannya itu cukup 2 angka penting saja. Kalau KR-nya sekitar 1%, maka kita tuliskan hasil pengukurannya dengan 3 angka penting. Kalau KR-nya itu sekitar 0,1%, berarti ini lebih teliti lagi ya. Maka kita dapat tuliskan hasil pengukurannya itu dalam 4 angka penting gitu. Tapi selain ditentukan oleh KR, kita juga dapat menentukan jumlah angka penting hasil pengukuran itu dengan rumus berikut, yaitu AP sama dengan 1 min log delta X per X bar. Jadi nanti kita dapat mengetahui berapa sih angka hasil pengukuran yang dapat kita tuliskan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Ibu udah punya contoh soal. Di sini katanya ada suatu pengukuran panjang penghapus yang dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, diperolehlah data sebagai berikut. Yang pertama 2,35 cm, 2,32 cm, 2,34 cm, 2,36 cm, dan 2,32 cm. Ingat, ini penghapus yang diukur adalah penghapus yang sama ya. Tapi eh, hasil pengukurannya bisa berbeda-beda gini mungkin karena penaksirannya berbeda gitu. Nah, diminta kalian melaporkan hasil pengukuran tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk membantu kita menyelesaikan persoalan tersebut, alangkah baiknya kita membuat tabel dulu nih. Ada tabel dulu seperti ini. Tabelnya di sini ada I ini adalah angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Tadi kan percobaannya atau percobaan pengukurannya itu sebanyak 5 kali pengukuran ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, sehingga N-nya atau banyak datanya adalah 5. Kemudian di sini ada XI. X itu adalah data ke I. Kalau data ke 1 berarti tadi 2,35, data kedua 2,32, data ketiga 2,34, data keempat 2,36, data kelima 2,32. Nah, setelah kita tuliskan di sini, kita jumlahkan nih sigma XI. Kita tambah-tambahkan dari data ke-1 sampai data ke-5 dan kita peroleh adalah 11,69. Itu adalah jumlah data hasil pengukuran yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang di kolom ketiga ada XI min X bar. Di sini ada X bar ya. XI min X bar. Nah, kita cari dulu X-bar-nya atau kita cari dulu rata-ratanya. Untuk cari rata-rata, rumusnya adalah jumlah dari XI, jumlah dari data yang kita peroleh dibagi banyaknya data. Tadi kan jumlah XI-nya adalah 11,69, dibagi 5, kita peroleh 2,338 cm. Jadi rata-rata panjang penghapus hasil 5 kali pengukuran itu adalah 2,338 cm. Kita simpan dulu si rata-rata ini, kita masuk lagi ke tabel, kita cari XI min X bar, ini X bar ya, XI min X bar. X pertama atau data pertama 2,35 dikurangi X barnya 2,338. Kita peroleh 0,012 gitu. Kemudian di sini X kedua 2,32 dikurangi 2,338, kita dapat negatif 0,018. Kemudian data ketiga 2,34 dikurangi 2,338 kita dapat 0,002. Kemudian 2,36 dikurangi 2,338 nilainya 0,022. Dan terakhir ini data kelima 2,32 dikurangi X barnya 2,338 hasilnya negatif 0,018. Itu adalah nilai yang kita dapatkan dari
XI min X bar. Nah, sekarang kolom keempat, setelah dikurangkan XI min X bar kita kuadratkan. Jadi nilai yang ini kita kuadratkan. 0,012 kuadrat adalah 0,000144 dan seterusnya sampai data kelima. Dan setelah itu kita jumlahkan atau kita sigmakan. Jumlahkan dari data pertama ini sampai data kelima kita peroleh 0,00128. Itu adalah sigma atau jumlah dari XI min X bar kuadrat gitu. Nah, untuk apa sih ini? Ini kita gunakan untuk mencari nilai ketidakpastian. Karena kan tadi di rumusnya nilai ketidakpastian itu adalah sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, kita masukkan nilainya 0,00128 dibagi N-nya 5 min 1 adalah 4 ya. Jadi kita peroleh akar, ingat diakarkan akar dari 0,0128 per 4 itu adalah 0,018 cm. Sebenarnya ini nilainya banyak ya, kalau kalian hitung di kalkulator ini panjang sekali, tapi kita tulis saja 3 angka di belakang koma mengikuti ini nih, nilai rata-rata. Tadi kan kita rata-ratanya dapat 3 angka belakang koma ya, jadi si delta X-nya juga kita tuliskan 3 angka di belakang koma. Oke, kita simpan dulu saja untuk rata-rata dan ketidakpastiannya. Kita cari nilai KR-nya. Kita cari nilai KR-nya. KR itu adalah delta X per X bar kali 100%. Delta X-nya tadi 0,018 dibagi X bar-nya 2,338 kali 100%, kita dapatkan 0,8%. Nah, 0,8% ini sekitar 1% ya. Mendekati 1%, maka hasil pengukurannya itu kita dapat tuliskan dalam 3 angka penting. Nah, jadi hasil pengukuran panjang penghapus dapat ditulis sebagai berikut nih. Panjang penghapus sama dengan, karena hanya 3 angka penting, berarti yang 2,338 ini kita bulatkan hanya 3 angka penting saja menjadi berapa? 2,34 ya. Kita bulatkan si 8-nya karena lebih dari 5 jadi pembulatannya ke atas 2,34 plus minus. Nah, yang 0,018 juga kita bulatkan. Karena yang 2,34 ini ada 2 angka di belakang koma, maka yang delta X-nya juga harus mengikuti 2 angka di belakang koma. Jadi kita bulatkan 8-nya, kita bulatkan karena lebih dari 5, jadi pembulatannya ke atas. Jadi delta X-nya plus minus 0,02. Jangan lupa satuannya sentimeter. Seperti itu. Jadi panjang penghapus hasil pengukuran berulang sebanyak 5 kali dapat dilaporkan atau dituliskan 2,34 plus minus 0,02 cm. Seperti itu. Ya, paham? Semoga penjelasannya bisa dipahami ya. Kalau belum paham, silahkan kalian tonton lagi atau kalian bisa tanyakan kepada ibu lewat japri atau ketika di kelas seperti itu. Nah, di sini ada latihan nih. Latihannya kerjakan ya, dan kerjakan semaksimal mungkin, kemudian nanti dikumpulkan lewat GCR, Google Classroom, bisa lewat langsung juga bisa. Latihannya katanya ada suatu pengukuran arus dilakukan sebanyak 6 kali, menghasilkan pembacaan sebagai berikut: 12,8 mA, 12,2 mA, 12,5 mA, 13,1 mA, 12,9 mA, dan 12,4 mA. Jadi ada 6 kali pengukuran arus listrik ya. Nah, kalian diminta untuk melaporkan hasil pengukurannya lengkap dengan ketidakpastiannya. Jadi pengerjaannya seperti contoh yang tadi, kalian tinggal hitung, datanya sudah ada, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih untuk video kali ini Ibu cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.